Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Bahrul Ilmi SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Marketing Pendidikan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Pasar dalam Pendidikan Islam. Penelitian ini saya laksanakan dan saya susun laporannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Marketing Pendidikan. Abstrak pada penelitian ini adalah bahwasanya dunia pendidikan berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, sehingga lembaga pendidikan yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dipastikan akan mulai ditinggalkan. Pandangan masyarakat mengenai lembaga pendidikan Islam yang dianggap sebagai lembaga pendidikan nomor 2 juga berdampak pada menurunnya jumlah peminat jasa pendidikan Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga pendidikan Islam memahami strategi dan manajemen pemasaran produk dan jasa lembaga pendidikan Islam. Salah satu bagian yang sangat penting dalam manajemen pemasaran dalam pendidikan Islam adalah analisa pasar, atau juga biasa disebut dengan perencanaan pemasaran. Analisa pasar merupakan suatu upaya untuk mengetahui berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisa pasar ini menjadi sangat penting bagi setiap orang atau organisasi karena merupakan fondasi dari sebuah manajemen pemasaran bagi lembaga pendidikan Islam. Khususnya sangatlah penting mempelajari analisa pasar ini sebelum lebih jauh belajar tentang manajemen pemasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau library research, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan serta jurnal-jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis. Kata kunci pada penelitian ini ada 3, yaitu analisa pasar, manajemen pemasaran, dan lembaga pendidikan Islam. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pasar merupakan kumpulan konsumen potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu, serta bersedia untuk turut serta dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Pada dasarnya, tujuan dalam memasarkan produk maupun jasa suatu perusahaan yaitu bila perusahaan dapat menjual produk maupun jasanya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan, serta mampu mengatasi tantangan dari para pesaing, terutama dalam bidang pemasaran. Terkait dengan lembaga pendidikan, pasar adalah calon pengguna jasa yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan tersebut, yaitu masyarakat di sekitar ataupun masyarakat di daerah lain yang berpotensi untuk menjadi konsumen yang sekaligus nantinya juga akan berperan aktif untuk memasarkan lembaga pendidikan. Selain itu, persaingan antar lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam saat ini sangatlah ketat, dikarenakan jumlah konsumen yang semakin berkurang, tetapi jumlah lembaga pendidikan di Indonesia justru semakin bertambah. Sehingga bagaimana agar lembaga pendidikan dapat terus bertahan dan terus berkembang, maka diperlukan suatu manajemen yang salah satunya adalah manajemen pemasaran. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dunia pendidikan berkembang sangatlah pesat seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga lembaga pendidikan yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dipastikan lembaga tersebut akan mulai ditinggalkan. Pandangan masyarakat mengenai lembaga pendidikan Islam yang dianggap sebagai lembaga pendidikan nomor 2 juga sangat berpengaruh pada menurunnya jumlah peminat jasa pendidikan Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga pendidikan Islam
memahami strategi atau manajemen pemasaran produk dan jasa lembaga pendidikan Islam. Salah satu bagian yang sangat penting dalam manajemen pemasaran dalam pendidikan adalah disebut dengan analisa pasar atau perencanaan pemasaran. Hal ini bertujuan agar target suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan memperdalam mengenai status pasar dan juga perlu untuk menganalisanya. Pada dasarnya, riset atau analisa pasar bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran dari suatu permasalahan. Dengan melakukan riset atau analisa yang menjadi pokok permasalahan, maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat diketahui sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Fokus penelitian. Agar tidak keluar dari konteks penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini berfokus pada dua hal. Yang pertama, pentingnya analisa pasar dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, penerapan analisa pasar dalam pendidikan Islam. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dirumuskan dan sudah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam karya ilmiah ini, yaitu 1. Apakah peran penting analisa pasar dalam manajemen pemasaran? Yang kedua, bagaimanakah penerapan analisa pasar dalam pendidikan Islam? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsikan peran penting analisa pasar dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, untuk mendeskripsikan penerapan analisa pasar dalam pendidikan Islam. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat bagi peneliti sendiri. Manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen marketing pendidikan di program pasca sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan penulis di bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai persiapan untuk menulis tesis nantinya. Yang kedua, bagi program pasca sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, penelitian ini memiliki manfaat, yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kekayaan pustaka, sehingga sewaktu-waktu jika dibutuhkan maka laporan penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa program pasca sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen yang lain. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang serupa. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai sumber pustaka dalam melakukan penelitian selama menjadi mahasiswa di program pasca sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau library research, yaitu penelitian yang mengkaji dan mendalami berbagai sumber penelitian yang tertulis berkaitan dengan tema yang diusung penulis, yaitu analisa pasar dalam pendidikan Islam. Di dalam penelitian ini, pokok bahasan merupakan analisa pasar dalam pendidikan Islam menurut berbagai macam sumber pustaka. Selanjutnya, sebelum memasuki domain simpulan, maka objek tersebut akan dianalisa dengan diarahkan pada pokok bahasan. Pada awalnya, penelitian ini dilakukan dengan menelaah tentang manajemen pemasaran dan pentingnya analisa pasar dalam sebuah manajemen pemasaran. Dan selanjutnya, penerapannya pada lembaga pendidikan Islam. Secara teknis, penelitian ini menganalisa data-data yang ada, kemudian juga menganalisa, mengkaitkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan buku-buku ilmiah yang dapat mendukung objek-objek yang diteliti. Bab 2, telaah pustaka. Yang pertama, deskripsi teori. Pemasaran merupakan kegiatan yang paling penting pada sebuah perusahaan, baik perusahaan yang menjual produk maupun perusahaan yang menawarkan jasa pada calon konsumen. Pengertian pemasaran menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama adalah menurut Philip Kotler, pemasaran atau marketing adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Yang kedua,
Ada juga menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Sasaran dari suatu kegiatan pemasaran adalah pasar atau konsumen yang diharapkan akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan secara berkelanjutan. Pasar atau market adalah salah satu dari berbagai alur yang beraturan atau menjadi sebuah sistem institusi atau lembaga, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur atau tempat di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan tertentu. Manajemen pemasaran sangat diperlukan bagi perusahaan atau lembaga pendidikan. Seiring dengan adanya persaingan antar lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah, pemasaran dibutuhkan bagi lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah untuk membangun citra yang positif. Apabila lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah memiliki citra yang baik di mata masyarakat, maka akan lebih mudah dalam mengatasi persaingan yang ada. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sekolah atau madrasah dapat ditunjukkan melalui sebuah pencitraan. Hal tersebut dapat dilakukan bila sekolah atau madrasah memiliki akses untuk menunjukkan keunggulan yang dimilikinya, sehingga dapat menarik minat masyarakat. Selain melalui pencitraan, dengan menunjukkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, maka sekolah atau madrasah juga dapat memikat hati masyarakat dengan cara menawarkan produk-produk yang dimilikinya. Produk yang ditawarkan oleh sekolah atau madrasah adalah berupa jasa pendidikan. Jasa merupakan keseluruhan aktivitas ekonomi dengan output selain produk dengan pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pemilik pertamanya. Pada dasarnya, jasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak berwujud. Jasa itu tidak berwujud, tetapi walaupun tidak berwujud, jasa itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. Ciri yang ketiga, jasa tidak mengakibatkan peralihan atas kepemilikan. Jadi kepemilikannya tetap, hanya pemanfaatannya saja. Jadi konsumen hanya menerima manfaatnya saja tanpa harus memiliki produk tersebut. Yang keempat, terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Terkait dengan dunia pendidikan, jasa dapat diartikan sebagai kegiatan lembaga pendidikan memberikan layanan atau menyampaikan jasa pendidikan kepada konsumen dengan cara memuaskannya. Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Demi tercapainya tujuan pendidikan jangka panjang, maka lembaga pendidikan harus menciptakan layanan yang memuaskan atau istilahnya need and want bagi pelanggannya. Jika pelanggan sudah terpuaskan, maka secara otomatis pelanggan tersebut nantinya bisa menjadi bagian dari pemasaran lembaga pendidikan tersebut. Dengan kata lain, pelanggan tersebut akan menyampaikan rasa puasnya tidak hanya ke sekolah atau madrasah, tetapi dia juga akan menyampaikan rasa puasnya itu kepada orang-orang terdekatnya. Sehingga secara tidak langsung, pelanggan tersebut juga berfungsi sebagai media promosi yang sangat efektif. Agar lebih jelas dalam menyampaikan promosi dan menghindari promosi yang tidak tepat sasaran, maka perlu dilakukan analisa terhadap pasar atau konsumen yang akan dijadikan target promosi atau pemasaran. Analisa pasar merupakan suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Salah satu tujuan dilakukannya analisa pasar adalah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan, untuk menentukan bagaimana merancang dan menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Berikutnya adalah kajian penelitian yang relevan. Secara akademis, penelitian mengenai manajemen pemasaran maupun analisa pasar sudah banyak dilakukan. Tapi, biasanya penelitian-penelitian tersebut membahas secara umum tentang manajemen pemasaran produk dan jasa pendidikan. Tapi pada penelitian kali ini khusus membahas tentang analisa pasar dalam pendidikan Islam, yang merupakan salah satu bagian terpenting pada manajemen pemasaran itu sendiri. Beberapa pustaka yang membahas tentang analisa pasar yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Ulum dan ditulis serta diterbitkan di Jurnal Madinah, Jurnal Studi Islam volume 5 nomor 1 bulan Juni tahun 2018 yang berjudul Konsep Pemasaran Lembaga Pendidikan dalam Pandangan Syariah. Penelitian ini berfokus pada pandangan syariah Islam terhadap konsep pemasaran lembaga pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang peran syariah dalam pemasaran yang merupakan suatu pemahaman atau pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran. Sehingga diharapkan perusahaan atau dalam hal ini lembaga pendidikan tidak akan serta-merta menjalankan pengelolaan pendidikan demi keuntungan pribadi saja, tetapi ia juga harus berusaha menciptakan dan menawarkan bahkan dapat mengubah suatu nilai atau value pada stakeholder sehingga lembaga pendidikan dapat menjaga keseimbangan, program pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik dan menjadikan eksistensi lembaga pendidikan tetap yang stabil dan berkelanjutan. Karya lain yang membahas tentang manajemen pemasaran pendidikan yang saya gunakan adalah karya Faikoh yang berjudul Education Marketing Strategies in Improving the Image of Education Institution. Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Eduvis volume 5 nomor 2 tahun 2020 halaman 48-58. Penelitian ini berfokus pada strategi pemasaran lembaga pendidikan Islam dalam persaingannya dengan lembaga pendidikan lainnya. Penelitian ini memaparkan bahwa fokus dari penerapan pemasaran adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa, yang tentunya hal tersebut didukung dengan peran tenaga ahli di bidangnya, sumber daya, dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu lulusan. Karya tulis ini yang terkait dengan manajemen pemasaran lembaga pendidikan yang penulis jadikan rujukan. Selain dari hasil penelitian tadi, ada beberapa macam buku cetak elektronik. Antara lain, yang pertama, buku Manajemen Pemasaran karya Farida Zulianti, Lamsah, dan Periadi yang diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Dipublish pada tahun 2019. Buku yang kedua adalah Analisa dan Riset Pasar 1 karya Ani Setiani yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2013. Buku yang ketiga adalah Manajemen Pemasaran karya Yudi Julius dan Wilhelmus Hari Susilo yang diterbitkan di Bogor oleh penerbit InMedia pada tahun 2021. Buku yang keempat adalah buku Manajemen Pemasaran karya Agustina Sinta yang diterbitkan di Malang oleh penerbit UB Press pada tahun 2011. Yang kelima, buku Manajemen Pemasaran Jasa Lembaga Pendidikan Islam karya Amiruddin, Ahmad Hussein Ritonga, dan Samsu yang diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Gramedia pada tahun 2021. Yang keenam, buku Marketing Pendidikan Islam karya Rinawati yang terbitkan di Yogyakarta oleh CV Madani Berkah Abadi pada tahun 2020. Dan yang terakhir, buku Antologi Perencanaan Pemasaran karya Kurniawati Darmaningrum dan kawan-kawan diterbitkan di Bandung oleh penerbit Widya Bakti Persada pada tahun 2022. Bab ketiga, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau library research, yaitu penelitian yang mengkaji dan mendalami beragam sumber yang tertulis berkaitan dengan tema yang diusung penulis, yaitu analisa pasar dalam pendidikan Islam. Di dalam penelitian ini, pokok bahasan berupa analisa pasar dalam pendidikan Islam menurut beberapa sumber pustaka. Selanjutnya, sebelum memasuki domain simpulan, maka objek tersebut akan dianalisis
dan diarahkan pada pokok bahasan. Pada awalnya, penelitian ini dilakukan dengan menelaah tentang manajemen pemasaran dan pentingnya analisa pasar dalam sebuah manajemen pemasaran, dan selanjutnya penerapannya pada lembaga pendidikan Islam. Secara teknis, peneliti menganalisis data-data yang ada, kemudian mengkaitkan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW dan buku-buku ilmiah yang mendukung objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tempat dan waktu penelitian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka, maka penelitian ini tidak terpaku pada tempat khusus yang mengharuskan peneliti berinteraksi langsung dengan informan atau objek penelitian. Penelitian dapat dilakukan di mana saja sehingga memberikan keleluasaan pada peneliti untuk melakukan dan menyelesaikan penelitiannya. Waktu penelitian dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 3 sampai dengan 7 Oktober 2022 dan laporan ditulis pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Sumber penelitian adalah buku-buku dan jurnal penelitian yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Karena keterbatasan waktu, maka semua sumber penelitian yang digunakan berupa buku elektronik atau buku digital maupun jurnal-jurnal digital. Bab keempat, pembahasan. Yang pertama, tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berasal dari kata manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong yang dipaparkan oleh Farida Yulianti, Lamsah dan Baryadi dalam bukunya Manajemen Pemasaran memaparkan bahwa pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, penggerakan, activating, dan pengawasan, controlling. Jadi, dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai suatu analisa, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pemasaran memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sebuah perusahaan, di mana peran pemasaran tidak hanya sekedar menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen saja, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Dalam fungsi manajemen pemasaran, ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh beberapa peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Pemasaran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga non-profit, artinya lembaga pendidikan tidaklah berfokus untuk mencari keuntungan material. Walaupun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan membutuhkan dana yang besar untuk dapat beroperasional dan memuaskan pelanggannya. Produk yang dihasilkan oleh sebuah lembaga pendidikan adalah jasa layanan pendidikan terhadap pelanggan, sehingga hasil dari layanan tersebut dapat dinikmati oleh orang lain setelah orang tersebut menjadi pelanggan di sebuah lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, di mana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. Dalam dunia pendidikan, bahan baku untuk menghasilkan jasa adalah orang yang memiliki ciri khas yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya.
Jasa pendidikan diterima setelah melakukan interaksi dengan penghubung yang sangat dipengaruhi oleh siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Hal ini menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan akan sangat tergantung pada siapa, kapan, di mana proses tersebut terlaksana. Semakin tinggi kualitas dari penyampai pendidikan, maka semakin tinggi juga kualitas pendidikan tersebut. Berikutnya, pemasaran lembaga pendidikan dalam sudut pandang Islam. Dalam Islam, semua kegiatan dan aktivitas manusia tidak boleh melanggar aturan yang telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Islam sebagai agama yang sempurna juga memiliki aturan tentang manajemen. Begitu juga dengan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dalam Islam merupakan penerapan suatu disiplin strategi bisnis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Pemasaran dalam Islam dijalankan sesuai dengan konsep yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan nilai inti dari manajemen syariah adalah integritas dan transparansi. Artinya, marketer atau pemasar tidak boleh berbohong dan orang membeli karena kebutuhan, bukan karena diskonnya atau karena diiming-imingi dengan hadiah-hadiah. Seorang marketer yang memegang teguh nilai-nilai syariah akan secara jujur menceritakan kelebihan serta kekurangan produk yang ditawarkannya. Itu sesuai dengan praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Abu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ittahirus sudukul aminu ma'as sayna was-sodaqani was-syuhada." Artinya, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan golongan para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hal yang penting dari nasihat Nabi di atas adalah bahwa jujur merupakan sarana mutlak untuk mencapai kebaikan tatanan masyarakat. Oleh karenanya, sidik bukan wacana pribadi Rasulullah, tapi juga pembelajaran secara publik dibandingkan dengan pemasaran konvensional yang cenderung bebas menilai, sehingga seorang pemasar bebas menggunakan segala macam cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Analisis pasar. Analisa pasar atau analisis dalam bahasa Inggris adalah suatu kegiatan untuk mencermati dan mengamati secara terperinci suatu objek dengan cara menguraikan unsur-unsur pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Sedangkan pasar atau market dalam bahasa Inggris adalah satu dari berbagai alur yang beraturan, sistem institusi atau lembaga, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur atau tempat di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang, kartu kredit, debit bank, PayPal, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisa pasar adalah suatu kegiatan mencermati atau mengamati keadaan, kebutuhan, kondisi pasar, sehingga penjual nantinya dapat menjual barang atau jasa yang dibutuhkan di pasar tersebut. Kaitannya dengan lembaga pendidikan, bahwa barang yang dijual adalah jasa atau layanan pendidikan, sedangkan pasarnya adalah masyarakat sekitar atau bahkan juga masyarakat di luar lingkungan sekolah yang menjadi target untuk pemasaran produk dan jasa pendidikan tersebut. Analisa pasar dalam lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai upaya sekolah atau madrasah untuk mencermati dan mengamati keadaan masyarakat selaku calon konsumen terkait keadaan atau kondisi, kultur, dan kebutuhannya, sehingga sekolah dapat menyediakan layanan jasa pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Analisa pasar memiliki beberapa tujuan utama. Salah satunya adalah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan untuk menentukan bagaimana merancang dan menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagi perusahaan, analisa pasar sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan omset penjualan, memperoleh keuntungan yang diharapkan, dan dapat meningkatkan produksi. Selain itu, produk yang dijual oleh perusahaan akan semakin dikenal sehingga perusahaan bisa bertahan. Hal tersebut juga sama jika diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Analisa pasar haruslah dilakukan secara cermat dan berhati-hati agar hasil dari analisa yang dilakukan dapat dijadikan rekomendasi
Tahap selanjutnya yaitu tahap promosi atau pemasaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa pasar adalah yang pertama, tentukan pasar yang bersangkutan, misalnya sebuah lembaga pendidikan dini, sekolah dasar maupun sekolah menengah. Maka pangsa pasarnya adalah orang tua yang memiliki anak usia 4 tahun sampai 15 tahun. Berbeda dengan lembaga pendidikan tinggi, maka pangsa pasarnya lebih cenderung pada calon mahasiswa atau anak-anak lulusan SMA atau SMK. 2. Mengidentifikasi segmen pasar, artinya pada langkah ini konsumen harus dikelompokkan menjadi beberapa segmen, kemudian diidentifikasi berdasarkan kesamaan tertentu pada konsumen. Misalnya, identifikasi berdasarkan taraf ekonomi, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan tempat tinggal, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi pasar sasaran yang potensial. Ini adalah langkah terakhir dalam analisa pasar yang itu menentukan di antara segmen-segmen yang sudah dibuat sebelumnya. Ditentukan kira-kira segmen mana yang paling potensial untuk segmen yang mana. Itulah calon konsumen yang akan diprioritaskan dalam kegiatan berikutnya, yaitu promosi dan pemasaran. Berikutnya, peran penting analisa pasar dalam pendidikan Islam. Analisa pasar memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, termasuk lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan Islam. Hal yang serupa juga mengikat pada lembaga pendidikan Islam. Justru lembaga pendidikan Islam yang saat ini dipandang sebagai kelas kedua, artinya bagi masyarakat secara umum pilihan untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan Islam adalah alternatif kedua setelah mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum atau sekolah negeri. Para pemegang kepentingan dalam lembaga pendidikan Islam harus mulai berbenah diri dalam menghadapi persaingan pendidikan yang semakin ketat. Sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang terbaik dan juga fasilitas yang terbaik bagi peserta didiknya. Sehingga jika lembaga pendidikan Islam tidak mulai berbenah diri, maka dapat dipastikan akan tersingkir dari persaingan dengan lembaga pendidikan umum, dan pembenahan diri tersebut harus dimulai dari suatu kegiatan penting yang dinamakan analisa pasar. Terakhir, dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan analisa pasar merupakan suatu kegiatan yang paling penting terkait dengan promosi sebuah lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, di mana lembaga pendidikan saat ini masing-masing berlomba-lomba bersaing untuk meningkatkan kualitasnya agar menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat. Pada era teknologi yang semakin maju seperti saat ini, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak mampu bersaing di bidang teknologi, maka dia akan menjadi lembaga pendidikan yang kurang peminatnya. Persaingan semakin lama semakin ketat. Hal ini salah satunya disebabkan yang pertama adalah semakin berkurangnya jumlah konsumen, ya, tetapi jumlah lembaga pendidikan justru semakin bertambah. Yang kedua, khusus untuk lembaga pendidikan Islam, saat ini pandangan masyarakat masih menganggap bahwasanya lembaga pendidikan Islam itu adalah lembaga pendidikan kelas 2. Maksudnya apa? Maksudnya lembaga pendidikan Islam bagi kalangan masyarakat kita itu masih dianggap sebagai yang nomor 2 setelah lembaga pendidikan umum atau lembaga sekolah-sekolah negeri. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi stakeholder atau pemegang kebijakan di lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, untuk memahami bagaimana manajemen pemasaran tersebut harus dilakukan, khususnya untuk analisa pasar. Demikian paparan materi dari makalah penelitian tentang analisa pasar dalam lembaga pendidikan Islam yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kami menyadari bahwasanya apa yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mohon kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk kebaikan kami dan kebaikan untuk kami dalam menulis ini akan menjadi lebih baik lagi, sangat kami harapkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.